Jadi tapi kita di sini dapat 1 poin. Maksudnya after tempat ini terbengkalai, ternyata masih ada serangan-serangan seperti itu. Makanya dari tadi yang kita rasain tuh hawa panas, ya kan? Kita bicara santet di sini. Oh, di dalam om berdiri semua om, berdiri semua om. Enggak, barengan aja deh mas, kita daripada dikeroyok beneran, aku nggak bohong ini. Berdiri semua itu. Isinya pocong semua. Mungkin seperti apa yang Om Hao tadi bilang, jadi banyak kasus medis yang disebabkan oleh non medis, seperti pembuluh darah itu pada pecah dan itu keluar semua dari kulit. Apa mas? Astagfirullah. Ada yang seperti pakaian Om Hao, ada yang seperti pakaian Om Hao tapi udah gini kepalanya. Iya. Jadi entitas itu kayak Belum kegiatan mungkin? enggak minta makan ketika ini tidak aktif. Lapar dia. Udah bawa sama ini? Udah. Teman-teman, sekarang kita berpisah sama timnya Om Hao. Jadi kita di sini cuma berempat ya. Iya, berempat. Jadi ini termasuk bangunan yang baru. Cuman tadi kan sempat disinggung ya tentang dunia persantetan gitu. Jadi biasanya banyaknya kalau misalkan kiriman-kiriman santet dan sebagainya itu ditujukan kepada direksi atau orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang berada di bagian administrasi. Ini kita kayaknya di bagian depan ya? Iya, biasanya kan di rumah sakit depan itu administrasi dulu gitu loh, bagian depan samping yang perkantoran. Kelihatannya bangunannya juga berbeda dengan bangunan sebelumnya. Nah, ini masih banyak yang dimodif kan. Kayak rumah nggak sih? Kayak rumah gede. Bentuknya kayak rumah baru tapi serem ya. Mau coba naik dulu apa? Nanti yang bawah kita explore bersamaan aja. Malah kayak basement. Iya, kayak basement parkiran ya. Kenapa Om? Di sini Mbak, Kenapa? ada yang kayak pakai baju pasien, bawa tiang infus, ngeliatin ke kita tapi agak gini. Tua apa muda? Muda, Mas cewek cowok? cewek. Dia eksistensi aja atau kayak ngasih warning atau? Manipulatif katanya, tapi masuk sini. Oke. Mungkin saya nggak tahu akan ini. Saya ketika masuk sini entah kenapa, kan ini rumah sakit umum ya sebenarnya ya. Energi perempuannya kuat. Oh, kayak fenomenanya. Dan misal kalau mendekati atau sedang datang bulan tidak disarankan. Aku aman kok. Aman, masuk ya. Beneran ya? Iya. Karena banyak yang menyerupai kuntilanak yang suka Jilat. jilatin perban kalau di sini. Bekas-bekas darah pasien. Oke. Tapi aku cewek aman ya Om ya? Aman. Yuk naik. Oke. Yuk. Mulai detail lagi. Astagfirullah tadi. Aku tuh merasakan hawa seperti ini. Itu kayak di coba mana mas? Thailand. Hawanya ya, bukan? Hawanya. Ya kayak mungkin udaranya pengap-pengapnya kayak gitu. Tapi kalau secara energi ini persis kita yang ada di gedung terbengkalai itu loh. Gimana? Di sub. Oh. Iya. Oh iya. Iya. Bisa. Ada suara di sini. Ada suara. Ada bangkai. Burung. Bangkai burung ya? Kan mas, pas waktu kita di ini kan juga Thailand. bangkai. Iya. Burung juga. Iya. Ini belum terlalu lama nggak sih? Emang udah kering? Tapi masih ada
bentuknya. Pertanda kurang bagus sih. Pertanda kurang bagus. Oh, iya Om. Ruangannya tuh lebih bagus secara Ini VIP interior. ya? Kayaknya VVIP deh. Oh iya, di sini. Tembak novel. Oke. Ini kalau ini energinya gimana Om? Sebenarnya yang bisa saya rasakan di sini ada pasien yang sakit kondisi tidak wajar sebenarnya. Nah, saya tidak bisa menceritakan yang detailnya ya, maksudnya ada yang mereka pemilihan kepala daerah atau kadus ataupun persaingan proyek tender itu masuk sini karena kebanyakan di sini adalah menengah ke atas. Itu. Nah, ketika salah satu yang mengalami gangguan secara non medis itu, ketika di sini di pintu ini Mbak yang sering mendapatkan teror dulu. Jendela maksud saya. Kenapa? Mas, tolong Mas, ini Mas. Nggak tahu aku. Bener, saya ini tadi Oh, Yesus. Kita mending kemana nih? ya, pindah-pindah aja. Yes. Tapi suruh nyelesain dulu ya. Masuk lagi. Iya. Bentar. Dibalikin dulu Om. Iya. Aduh. Aku jelasin dari sini aja ya. Boleh. Jelasin dari sini aja. Aku nggak tahu ini ada bedanya apa nggak, tapi panasnya di sini Mas, nempel di kepala. Jadi aku nggak tahu ya. Mungkin di setiap bangunan terbengkalai kan pasti pemiliknya ingin menjual tempatnya ya. Tapi kayaknya ini ada kaitannya sama itu. Energi-energinya aku rasain tuh kayak tempat ini tuh kayak nggak direlain untuk diperjualbelikan itu loh. Tapi kondisinya statusnya harusnya emang udah dilepas saja Iya. gitu. Oke. Dan ini berat banget. Ini berat banget. Kalau dilihat dari kesakralan tempat tanahnya ya, ini tuh harusnya punya sesuatu yang bagus gitu loh. Ada energi positif, cuman seperti terpendam, tertutup. Makanya dari tadi yang kita rasain tuh hawa panas, ya kan? Ya setuju sih ya. Bahkan cuma sekali aja ngerasain yang Adem, adem. iya. Dan itu pun nggak yang adem banget ya Mas, Ha. cuma mendingan lah. Mendingan daripada ruangan-ruangan Iya. lain, bahkan tempat-tempat Setuju. lain. Nah itu tuh terjadi pada satu tempat yang diguna-guna. Diguna-guna. Ini kita bicara santet. Kita bicara santet di sini. Di tempat ini ada tindakan dokter kali ah. Ada sesuatu yang terjadi yang berkaitan sama itu. Tapi itu yang menjadikan tadi kita lihat banyak fenomena kayak pasien gaib, dokter gaib gitu tuh gara-gara santetnya atau itu emang sendirinya udah ada? Aku rasa pasca tempat ini terbengkalai. Oke, kalau secara cocokologi aja nih, itu mungkin jadi lini-lini yang mudah diserang ya? Lini yang mudah diserang. Karena kan dalam kasus santet biasanya yang diserang itu secara psikolog dulu, itu dari orang-orang yang berkaitan dengan orang lain, contoh HRD dan umum. Oke, otomatis serang manajemen dulu. Manajemen dulu yang diserang. Oke, itu jadi buatku jadi menarik ya kalau kita bisa ke ruang tata usaha di sebelah sana. Harusnya aku yakin ruang kepala itu harusnya juga di sini. Karena kan satu blok kan biasanya. Satu blok. Karena Gara-gara jendela itu tadi, Bu? iya jendela ini nggak pernah bisa ditutup. Oh, Jadi meja pasien di sini. Meja apa? Maaf saya Kasur. bolak-balik ngomongnya ya. Kasur. Ranjang pasien itu di sini. Itu tiba-tiba malam ya ketika mungkin penunggunya atau penjaganya keluar, tiba-tiba ini buka, itu kelihatan cahaya ya, Pak. Enggak bohong loh. Gimana, Bu? Ini kayak orang nge-blitz foto. Itu kemudian ini buka gini. Oh. Terus ada sosok berdiri di sini.
yang kayak nuding kamu kayak jadi mangsaku, aku ditugaskan untuk membunuhmu. Dan seketika hilang, kemudian ada kelelawar masuk seperti tadi, muterin sini kemudian keluar. Nah orang yang di sini kemudian kejang-kejang, yang akhirnya dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan ulang karena didiagnosis serangan jantung akut. Karena sempat dikabarkan hipertensi memang, tapi ternyata yang ditugaskan ini adalah perewangan yang ditujukan untuk mengirim ini. Nah saat itu berhasil melakukan di sini, ini ruang ini menyan semua. Dan ini nggak pernah bisa ditutup. Kenapa? Karena ada sosok yang duduk di sini. Jadi modelnya kayak seperti ini, ngeliatin pasien berikutnya. Itu salah satu ruang yang nggak enak sih. Dan ini nggak akan seperti ini terus buka terus gitu. Bahkan ketika orang yang sudah di sini meninggal itu, yang tadi di ruang ICU meninggal, pasien-pasien berikutnya mengalami teror serupa. Ketika ini ditutup buka lagi, gitu. Sampai hari ini. Jadi ini nggak boleh ditutup. Jadi sempat saya seperti ini melakukan seperti apa ya? Mungkin kayak pantangan. Melanggar pantangan. Iya. Tapi ada efeknya nggak Om? Kapan? Tapi udah nggak beroperasi sih, apa dia masih aktif? Masih. Sampai hari ini tetap kayak gini terus, Pak. Nggak mau menutup dia. Ruangan ini khusus jendela ini. Gitu. Yang kamu rasain tadi apa emang? Hah? Yang kamu rasain? Nggak tahu, kayak tiba-tiba rasanya mak, Aman? aku masih Aman? getar, gue. Saudara dari sebelah sini. Ya, Dari sebelah juga tadi. sama, ngerasain juga. Aku tahu. Kupikir mau, kupikir ada gempa, sumpah. Ada yang orang jalan itu. Iya. Saya nggak lihat, nggak ada apa-apa. Kalau dekat langsung. Bluk. Dan itu tadi pas jendelanya dikrek gitu. Iya. Tak kasih. Iya. Tuh, kita lihat pintu-pintu lain masih, jendela-jendela lain masih tertutup. Iya. Itu aja ya, Bu? Iya, itu saja. Tapi ada ini nggak Om? Kan ini kan Ini ibaratnya terbuka juga. ruang orang kelas atas ya. Biasanya kan mereka banyak yang punya jabatan terus punya pegangan gitu. Ada yang ketinggalan nggak di sini pas mereka Ada. amit mungkin meninggal di sini? Ada beberapa, saya lihat seperti kita sebutnya kayak Pak Haji itu ya, yang dirawatnya di sini. Ruangnya agak besar. Jadi di sini nih ada yang berdiri, teman-teman. Nongkrong Di atas lampu itu. di atas lampu. Perempuan nggak pakai baju, rambutnya panjang, kurus, matanya belok. Itu ngapain Mas di situ? Dia tuh nyengir aja ngeliatin kita, nyengir aja gitu. Dia punya peran nggak di sini? Maksudnya apakah dia itu adalah yang dikirim untuk melancarkan serangan si santet itu atau apa gitu maksudnya? Enggak. Mungkin ini yang lokal justru. Lokal. Ini yang lokal justru. Tapi ini maksudnya aku baru lihat sosok seperti ini ya, jarang kita temukan gitu. Aku mau mention kayak pocong, kuntilanak, itu residualnya banyaknya malah di halaman depan. Tapi nggak tahu nih, malah makanya kita cari ruang. Tapi dia marah nggak Mas? Nggak marah. Ini ruang direksi. Sebelah sini ruang direksi. Bisa dibuka Mas? Bisa dibuka nggak, Mas? Tapi aku menemukan kuncinya. Ada kuncinya. Harusnya ya. Ini harusnya kuncinya sih. Emang kuat banget di sini, seperti ada yang menanam dengan niat. Coba kita gambling ya. Oke. Sebenarnya aku bagian aja sih. Yang lurus Mas, yang kunci lurus. Beda itu kayaknya. Beda, Beda Mas, beda semua itu. beda semua ya. Jadi semua itu yang bunder gitu ya kuncinya itu. Iya.
sayang banget. Tapi ada energi yang kuat banget di Ayo. dalam. Suara. Ya kan? Barusan banget. Bukan, iya kayak gitu suaranya, bukan suara kucing ya? Bukan. Bukan. Tapi suara kayak gitu suaranya. Agak panjang. Belum gue buka ya tadi ya? Tapi serem mas dalamnya mas. Serius. Dia bilang nggak boleh ikut campur sih. Nah, masuk. Boleh masuk. Boleh. Ada ini yang lebih VIP lagi, yang lebih besar ya. Ada ini pantry-nya. Lo lihat cermin kan enggak? Apa lihat aja? Aman nggak Om? Gak apa-apa, diikutin aja. Sampai nanti ngerasain melihat apa baru sudah. Mati lampu, Pak? Lampu dimatiin. Ah. Oke. Pegangan boleh pegangan baju Nggak boleh. Harus kosong. Tapi saya nampingi. melek ini. Ah, ini tak sorot kacanya. Ini Mbak Mira dapat gambaran apa cetakannya? Tapi ada di kaca. Kayak suara ada orang ngomong sih. Barusan. Gitu. Gitu. Di kiri. Di sini kan? Gelap. Dinyalain, udah kayak udah terlalu ini Om, apa? Maksudnya kayak rasanya di sini tuh Udah dinyalain Mas? apa sih kayak orang naik kita lagi demam, tapi yang benar-benar amit yang pas lagi demam tinggi banget parah banget, rasanya tuh kayak yang lemes, jadi lemes, panas, kelenyit, apa ya bahasa Indonesia kayak Lengkap. yang nggak nyaman untuk ibaratnya energi kehidupannya udah kayak lost gitu loh. Iya, jadi memang ada seseorang yang saya sebutnya mungkin, gampangnya orang nyebutnya Pak Haji ya, jadi laki-laki sepuh, usia 80-an, juragan kaya gitu ya, yang ternyata dulu ketika muda itu menggunakan beberapa benda pusaka yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ketika hampir meninggal di tempat ini, itu hampir semua keluarga dikumpulkan. Jadi permintaan terakhir ya dari istrinya, disampaikan oleh istrinya itu dikumpulkan semua. Sekitar ada lima anaknya dan istrinya, suaminya gitu ya, cucu-cucunya dikumpulkan, pamit istilahnya. Nah, waktu melakukan ini juga mengundang beberapa praktisi. Praktisi itu bisa dari alim ulama atau seperti kiai yang untuk melakukan peruqiyahan. Ada juga dari praktisi spiritual. Nah, disampaikan bahwa nyawanya itu tinggal dari sampai di sini, sampai di leher. Jadi ini turun ke bawah itu sudah alum, sudah layu, atau sudah apa? Hitam, dan dipegang ini tuh udah dingin. Tapi tubuhnya tinggi. Nah, ketika di atas ini sudah agak susah, grok kayak endusan, kayak desisan gitu. Tadi dari kiri 2 kali dong. Iya. Itu sebenarnya bukan entitasnya, tapi ini merekam kejadian itu karena tetap di posisi sini? Residualnya. Iya, karena posisi bednya di sini. Sini. Jadi ketika dilakukan menggunakan beberapa tanaman-tanaman tertentu, saya tidak bisa sebut, juga bunga-bungaan dan air ya, berdoa, saat dibasuhkan itu mendekati subuh jam 3 pagi itu lepas. Nah, ketika lepas itu keluar seperti asap di ruang ini. Dan itu dipanggilkan, jadi di sana ada nurse station ya, jadi dipanggilkan perawatnya, dicek, itu dokter juga mengecek, dinyatakan sehat. Di situ. Nah, apakah itu ternyata pegangannya keluar. Cekelan, orang Jawa bilang cekelannya itu keluar. Karena kalau tidak seperti itu, tidak dilepas atau di uninstall pegangannya, simbahnya ini nggak bisa wafat. Ketahan. Karena dulu memang dipergunakan untuk perjuangan. Jadi beliau juga melakukan perjuangan itu melawan Belanda. Kemudian zaman Jepang juga waktu krisis tahun 65, masa-masa PKI pada waktu itu
itu tidak bisa dibacok atau kebal. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk melancarkan urusan dagangan. Jadi seperti pengasihan. Nah, perewangan ini nggak mau lepas dengan gampang gitu. Baru ketika itu diudari, dilepas, minta itu dilarung di Sungai Bengawan. Baru ini entitasnya mau keluar dan wafat pada waktu itu. Itu Mbak. Di ruang ini yang saya bisa tangkap. Jadi yang dirasakan di sini apa Mbak? Di cermin. Tapi kayaknya mending kita pindah. Tidak dulu, kita selesaiin dulu yang di sini. Oh iya, masih belum ini ya, masih ada ceritanya dari si Bapak Haji ini. Ya ini yang di sini. Yang kamu rasain. Baru kita nggak boleh keluar kalau nggak belum selesai. Aku nggak tahu, mungkin itu amit ya. Mungkin aku ngerasain sisa-sisa sakratul maut bapaknya itu kali ya. Maksudnya kayak yang udah posisi apa sih, udah lemes, udah nggak bisa gerak, udah kayak lumpuh di bagian leher ke bawah. Kayak panas dingin nggak nyaman gitu loh. Dan ruang ini kemudian kayak oven rasanya, panas padahal AC dinyalain. Itu sekarang. Tapi ini entitas yang lain tuh nggak pas pusakanya keluar tuh nggak pada nyaplok atau nyedot atau apa gitu nggak? Enggak, jadi kelihatan kayak asap, kayak kabut. Dan itu ada yang lari keluar, ada apa yang takut gitu ketika itu keluar. Jadi keluar begitu terus hilang. Kemudian saat dimandikan jenazah, beberapa yang memandikan itu ketika seperti ini keluar garis kecil. Ketika dibersihkan di daerah mulut ada batu akik gitu Mbak. Oh masih ada sisa-sisanya juga yang ya? termanifestasi ke nyata. Gitu. Oke. Ya, boleh pindah, merinding. Aktivitasnya di sini lebih banyak, lebih padat. Penyambung antara ruangan ini sama bangunan sebelah. Jadi gini bentuknya, karena ini muka ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bayangkan, rumah sakit ini menghadap ke depan. Ini jalan raya, ini mukanya. Nah, kita tuh di mukanya, kita di bagian muka. Dan di belakang gedung ini, bangunan ini, itu rumah sakitnya. Iya. Ketika ada santet, itu yang dihajar depan dulu. Ini bersarangnya di sini dulu ya. Makanya nyangkut di sini dulu aktivitasnya. Jadi perlahan ya menggerogoti ya. Jadi pasca ending tahun pada saat itu COVID ya, itu udah mulai. Karena banyak sentimen ya terhadap tempat-tempat yang ada perlakuan plus gitu untuk COVID. Jadi banyak serangan-serangan yang terjadi di sini. Gitu loh. Akhirnya jadi seperti ini. Sini bentar yuk. Coba kalau mandi tahu Mas ada cermin. Iya, bukan cermin tapi kaca. Oh, kaca. Tapi alhamdulillah teman-teman, kali ini kita berpisah tim tapi mendapatkan ruangan yang masih kadar aman. Tapi ini belum semua. Kita di sini cuma menemukan jejak-jejak bahwa memang ada serangan-serangan gaib juga yang terjadi setelah tutupnya rumah sakit. Belum berhenti. Terus apa yang diserang saudara? Tanahnya. Kan tadi Mas Amai mention dijual kan. Oh iya. Akan atau ada keinginan atau seharusnya memang dijual. Gitu loh. Jadi ada hal ke arah sana. Ini panasnya tuh teman-teman kalau pernah datang ke lokasi yang kena serangan santet atau guna-guna, rasanya sama seperti ini. Panas, pengap. Padahal sini aku tadi bilang Adem, panas kan sekarang kan? Jendela kebuka. kebuka. Kesana keluar kebuka. Sana jendela udah jebol semuanya. Iya. Oke.
Kita lanjut ya. Oke, lanjut, yuk. Kita lanjut. Mungkin bisa turun kali ya. Ya. Kita kehabisan ruang sebenarnya di sini dan Jadi tapi kita di sini dapat satu poin. Maksudnya after tempat ini terbengkalai, ternyata masih ada serangan-serangan seperti itu. ya masih berlanjut. Masih berlanjut. Barusan ada kelihatan cahaya. Heeh. Dari situ kan ya? Iya. Dari lubang. Udah main cahaya-cahaya kayak gitu aku udah Bahaya sih. Bahaya. udah nggak Dari mau awal, aku. Dari awal aku udah dapet kayak gestur temenku siapa tapi nggak tahu siapa itu. Benar. Bau-bauan. Gempi, Mas Yaman. Oke. Kamar mandinya mau ngecek mas? Aman kok. Aman? Sejauh ini. Oke. Memang yang dibilang sepertinya persorangan ya kali. Iya. Maksudnya emang orang-orang yang ada di posisi penting kan. Betul. Tapi Sayangnya nggak bisa buka iya, ruang Pak ada direksi ya. mungkin ada katalis atau sesuatu di sana, Iya. Aku yakin itu Iya. lebih panas lagi. ya kan? Yuk. Yuk. Ini lah. Astagfirullahaladzim. Kita kesini dulu ya teman-teman. Hati-hati. Tangan, kaki. Infeksius ya. Ini ruangan apa sih? Laboratorium. Lab, ini Nggak, lab. maksudnya itu kayak bentuk ruangannya sempit. Penerimaan spesimen. Ada seperti sosok ular tapi kepalanya orang di sini nih. Ayo. Ular, orang tapi kepalanya ular. Di sini bersarang. Tadi dari dalam sini dia langsung lari ke sini. Kecil nggak gede dari dalam sini. Mas, dilihat dari ruangannya pun kayak aku pun melumrahkan kalau ada makhluk seperti itu di sini. Ini mik. Coba deh, dilihat aja deh. Ruangan kayak gini tuh kayak So kasih lihat ke teman-teman. Di biohazard. Hati-hati nih. Ya ini kita sebenarnya nggak boleh lama Iya. di sini ya, karena Iya. nggak berpakaian dengan aman. Ayo. Kita bisa sambil kuat dulu. Ini perasaan kutok atau emang di yang bagian sayap sini lebih Iya, serem lebih serem. Tapi kita enaknya cerita di sini deh, di luar aja. di papan. Panas om dari sebelah kanan. Terima kasih. Pak. Ini entitas tadi yang nyerupai itu ngikutin kita tapi di belakang. Yang pasien tadi atau yang Enggak, yang bisa berubah-ubah. oh. Tujuannya ngapain? Nemenin atau Enggak, dia juga pengen dengerin katanya gitu. tapi nggak ada yang mau disampaikan kan? Enggak ada. Ini yang kadang juga bisa menyerupakan staf yang ada di sini, baik itu dokter ataupun perawat. Karena ada satu cerita bahwa yang di ruang tadi, ini sakit medis ya, saatnya minum obat ya, itu ada yang nganter, tapi selang 5 menit kemudian ada yang nganter lagi. Jadi tanya, loh sus tadi saya sudah diminta minum obat kok ini saya minta minum obat lagi gitu. Loh kapan? Loh mungkin mimpi. Udah enggak, udah ini. Ternyata menyamar jadi seorang perawat. Gitu. Oh, gaib ya. Bisa menyamar jadi macam-macam. Nah, di ruang ini sebenarnya kebanyakan itu entitas-entitasnya menyerupai perempuan yang saya sebut tadi. Tapi nggak enak untuk kita lama-lama di situ. Gitu. Jadi menyerupai kuntilanak kenapa? Karena itu berasal dari luar yang masuk ternyata Mbak, bukan asli dari sini. Itu berasal dari luar yang masuk ke sini. Jadi kebun-kebun ini Iya. Kita muter ke. Tidak apa. kenapa om? Enggak apa, pulang. Ah,
Nggak, nanti aja kita di bawah aja. Ini koneksinya sama apa? Jendelanya. Yang jendela tadi ya? Tutup. Iya. Pokoknya jangan kita sering kesana tadi. Jadi saya melihat ketika Robi punya yang ini benar saya nggak bohong. Oh, Entitasnya itu tadi. Bukan perempuan, saya nggak bisa kayak Indonesia karena mungkin panjang. Beneran? dia marah. Iya kayak udah ini tutup itu loh yang dibuka. Kayak gitu. Ini merasa nggak nyaman sih ganggu dengan keadilan kita. Jadi kita turun aja ya. Bisa cobain sana lagi, Po? Jangan. Ngomong lewat aja. Lewat aja, Po, boleh? Rasain aja. Ada anunya nggak? Maksudnya ada jalan keluarnya atau harus kita balik sini lagi? Nggak tahu. Kalau nggak ada mending nggak usah deh Kak. Maksudku mending kalau mau ngulangin kita masuk dari dalam lagi aja. Soalnya dari tadi Cuman pengen bedain aja rasanya apa maksudnya yang di belakang. sebelah sini panas banget, jangan jadi. Coba, Om. Depan. Aman nggak aku jaga Om? Aman. Kamu ke belakang. Kamu ke belakang sana. Oh, mau duluan. Enggak bohong. Dia Apa ya? nengok. Apa ya? Nengok tadi. Iya. Suara Itu apa tuh? itu suara nopen. Nopen kayaknya. Coba. Apa di sana? Guys, kalian nggak apa-apa? Ada suara apa? Kenapa? Kita gabung aja, Po. Kenapa? Cek. Iya, kenapa? Ada sedikit gangguan sih. Itu gangguan. Kita ajak keluar dari sini aja deh. Coba mungkin cari bangsal yang di belakang sini. Kita duluin aja. Bilang aja kita OTW cari tempat, nanti kalian susulin aja. Kita OTW cari tempat, ntar kita susulin. Ngapain ya? Sambil jalan. Langsung ya. Suaranya deket. Guys, Kalian sebelah mana? Di atas. di sini, lihat sini. Di sini. Wah, keren. Guys. Udah jalan terus nih. Sini mas. Nah itu. Dikejar entitas. Tapi sumpah tadi kayak mau rubuh bangunannya coy. Oh iya. Baru Suara kalian kenceng banget. Kenceng banget soalnya. Kenceng banget. Tapi kita tutup ada guru-guru. Beneran nggak bohong nih Pak. Mbak, kenapa dia tadi? Karena dia megang pintu di kiri. Atas daun kecil. sekilasan pas tadi aku disuruh apa minjem sama apa. Parah bangun om. Iya ini ada jendela nggak? Jadi coba kita tutup kayak ada bintang. Tapi kita lihat identitas mobil di sini solid. Oh sumpah. Jadi habis om Hal nyoba nutup truk gitu kan. Nah. Itu langsung kayak tapi gempa sumpah. Tadi di bawah kau itu baru menceritakan tentang ular berkepala Manusia. manusia. Jadi manusia berkepala ular. ular berkepala manusia. Itu. Oh iya, Iya. maaf ya. Iya. Panik. Terus nggak lama dengar teriakanmu. Awalnya bingung ini suara apa soalnya waktu kita misah suaranya itu nggak cuma sekali dua kali, ada suara terus kan. Teriak terus kayak gimana tadi mas suaranya yang tapi panjang, mulai cuek. Ketika dengar suara lagi sampai akhirnya kamu teriak kayak familiar kan. Nah ini suara Noven sih kalau ini. Makanya aku langsung hati tadi. Terus Kita dengusan tadi ya. Iya. nafas ya kayak. Alhamdulillah sih tempat kita masih agak aman, cuman case emang berbahaya. Cuman lokasinya Iya. masih aman. Cuman ada satu tempat penasaran yang belum kita masukin ya. Cuci darah. Tempat cuci darah. Om. Sekarang aja. Bisa lewat. Naik lagi ya. Lewat sini bisa harusnya. Lewat sini bisa. Ayo, lewat sini, Muter bareng. aja kita. Lampu? Kamu menggang serangan. Tadi mungkin Mas Amai bisa
berbagi pengalaman. Kita ke lab terus menemukan fakta santet Om. Iya. Kayaknya juga di atas ini apa? Ini Bukan, Om. sebenarnya bangunan depan kan Om, kayak main lobby kayak gitu. Dan sepertinya pembangunannya belum selesai. Iya. Ya. Nah ini nanti kita bisa ambil sebelah kanan. Iya, ini mukanya Om, makanya serangan-serangan itu nyangkut di sini. Iya. Betul. Lantai atas ini ternyata ruang direksi dan sebagainya. Memang manajemen. Heeh. Ternyata di situ juga ada serangan-serangan Om. Bagaimana? Banget banyak banget di sini. Tapi ini karena berkaitan sama darah dan ada yang dipegang. Hati. Tadi juga di atas kita nemuin bangkai burung Om. Banyak Mas. Ini Ada bangkai satu. burung kayak di Thailand ya? Iya. Planet Mas. Yang nembus tadi Om, ke sana Om. Ruang tembusan ke sana. Ini ya? Iya, keluar. Oh, modelisasi ini Mas. Ini, kita pindah sana. Ini Darahnya. Ini darahnya. itu di daerah sini. Oh, pusing banget kepala Om, langsung Om, astagfirullahaladzim. Ya nggak enak ini Mas. Wah, sakit banget ini Om. Ini nggak enak, paling nggak enak Mas ini. Nggak enak banget di sini Ini Om, Mas enak aja banget, Om, sakit, nempel Om. loh. Mual langsung masuk sini. Ada yang neken gitu kan? Suara Ini mesin Mas, mesin cucinya. Ini pasti banyak injeksi. Ya Mas? Kita harus keluar deh Om, nggak kuat kita Om di sini Om. Itu Mas, Nggak kuat. kantong-kantongnya ini. Om bawa Mas Amai. Kayak ultrasonik apa? Iya. Mesinnya kan nyala Mas. Gitu. Selain dengung banget ya, ini kayaknya kita Mesin cuci ini Mas ini. Isinya cuma mesin kurang cuci. satu ruang lagi nggak sih? Ini setelah melewati kekacauan ini. Ya, ruang jenazah yang belum ya. Iya. Wah, teman-teman sorry banget ini chaos banget, maksudnya campur aduk bener-bener campur aduk banget. Ini kayak sakit tau nggak, kayak kena 20 tipes tau awal. nggak masuk sini. Oh, nggak mau sih. Kayaknya Tapi aku penasaran sih sama kalau penasaran ya penasaran. Mungkin dari clue-clue tadi yang udah kita dapetin kan banyak dari tentang tanah sini, terus juga tentang pasien ataupun dokter gaib. Kayaknya puncaknya semua terkumpul di ruang jenazah. Mungkin di sana. Dan kayaknya ketemu jawaban juga sih ya. Ngumpulin ceritanya kita dan hal tadi. Menyingkat waktu sebelum kita semakin malam juga di sini, yang mana udah makin gak kondusif, kita kayaknya langsung ke belakang aja. Ayo. Oke. Ya. Insya Allah, man. Oke. Pressure udah kenceng banget sih. Amai, Om Bo, Ya. kita bisa langsung ke belakang Ya. aja. Adem-adem tapi berat ini Om. Iya. Ini paling pojok Mas. Paling pojok sendiri. Paling jauh. Dengan ada gerbang berarti buat masuk mobil biasanya. Iya. Itu ambulan mobil jenazah ya. Astagfirullah. Lu bau bangkai?
Bau bangkai loh beneran, saya nggak bohong. Iya om, beda baunya. Iya, aku setuju. Ini bang ini, apakah memang benar ada bangkai di sini atau ini menyerupai bau bangkai? Mas Amai? Hmm. Aman? Coba aja dulu yuk. Yuk. Bau bangkainya makin kenceng lagi. Dan kayaknya ini kalau ini bangkai beneran deh. Coba kita cari dulu. Semoga ya, semoga ya. Tadi sih nggak kayak gini. Iya. Baunya lewat pergi. Wah makin nyengat, astagfirullah. Iya. Apakah dewan mau mati kok mas? Nggak tahu om. Pak kucing, tikus. Ini po, coba. Pak burung. Ada tulisan nggak di sini apa ini? Kamar jenazah. Iya. Oke, Kita sudah sampai. kita udah menemukan ruang yang memang kita cari ya. Mungkin ini tempat yang paling pas untuk Laroso. Kalau kita ada Laroso ya. Kita masuk. Jadi ada dua bagian ya ini tuh ya, kanan kiri ya. Mungkin ambulan bisa lewat sini sih mas. Pemusaran ya. Oh iya, pintu itu kan ya, Om ya. Kayaknya terhubung sih ruangannya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini suasana udah bener-bener kondusif banget. Energiku kerasa habis banget, keserap banget. Kita masuk mas. Ketemu nggak? Itu om. Bau bunga kalau sekarang mas. Baunya kayak ini sabun buat mandiin orang meninggal. Wow, Ya, di habis orang dalam mandi. om berdiri semua om. Iya, iya, iya. Berdiri semua Enggak, om. we barengan Om. aja deh mas, kita daripada dikeroyok beneran. Oh nggak bohong ini. Berdiri semua itu. Isinya pocong semua. Mungkin Noven pernah ada wabah atau kecelakaan massal atau bencana sekitar sini yang apa kebakaran atau apa? Kalau yang tahun-tahun aku udah 90-an, 2000-an. nah, itu aku belum tahu. Nggak tahu. Mungkin pernah, tapi aku nggak pernah ngalamin. Yang internet aku nggak pernah tahu sih. Pocong semua cuy berdiri berbaris di dalam itu. Setelah pemulasaran itu ya. Vibes-nya beda kayak kita ngelihat Tapi ada juga ini Pocong. mas, maaf saya potong ya. yang lain yang Mungkin di kepercayaan atau agama lain juga di sini ada peti-peti juga, dan ada beberapa yang dirias jenazah. Ada yang menggunakan jas, ada yang pakai kebaya gitu. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang massal, tak kecelakaan. Walaupun di sini tidak memungkinkan, mungkin ada di RSUD ya. Tapi kalau jenazah orang meninggal ataupun apa yang kebanyakan disucikan atau disempurna apa nih mas, dibersihkan atau apa, korban-korban non medik yang ketika dimandikan keluar apa gitu. Tapi kalau untuk proses otopsi atau apapun itu sangat jarang, mungkin larinya ke RSUD lebih tepatnya. mungkin bahasnya kasus atau anomali Iya, di sini, Om. memandikan misal mayat korban santet itu ada di sini. Bahkan mayat dukun Busuk. santet Iya, iya, yang kalah perang. Kita masuk semua bareng-bareng aja. Kalian ada di depan, saya ada di belakang. Mas Ame, kalian, kemudian saya di belakang. Bentar Mas Ame. Jadi kita bocor-bocor nggak apa-apa, karena ini susunannya. Kita nggak bisa di depan semua. Ayo. Nggak masuk dulu. Aku dulu ya. Ya, gini aja nggak apa-apa. Yo Mas Ame, kita kayak kereta-keretaan. Soalnya kalau ini loh baunya kayak orang habis mandi kan? Iya. Iya. Sabun itu loh, Kayak bau seger. Iya, malah seger. sabun batang itu loh. Iya. Tapi kalau aku lihat di area dekat RSU yang emang kan ada khusus jalan di depannya ada sendiri, sama area di seberang jalan besarnya tuh aneh memang dulu sempat memang jadi daerah rawan Kecelakaan.
Iya. Jadi kayak untuk tumbal kecelakaannya. Mungkin kasarannya konotasi negatifnya. Oke, kita masuk Mas Ami. Ini bau sabun saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa pocong-pocong berdarah Mas soalnya. Arahnya dari dalam ruangan ini. Nah ini anunya tempat apa ini? Properti buat memandikan Mas ini sebenarnya lebih tepatnya. Tempat pemandian jenazah. Iya, ini buat mandiin. Iya Mas, anunya terpalnya. Itu ngaruh nggak sih sama Ngaruh. isi di sini? Iya, dan ini kan lembab sendiri Mbak. Ini pecah pasti ada di tengah ini pasti pecah. Jadi kayak dikasih air terusan. Mas, Iya. bekas ini hiu dupa. Yo. Ini loh. Baru loh ini. Ini baru loh ini. Berarti digunakan untuk ritual tempat ini. Hmm. Ada bahkan begini, ada yang tidur di sini loh Mas. Iya Om. Untuk memperoleh wangsit. Nah, tadi pada berdiri semua di sini. Di sini. Ini ada yang bahkan rela untuk tidur di sini semalaman loh. Coba dimatikan, kita cek kayak apa. Om ini kain apa Om? Ini kafan Mas. Kapan kah? Kafan bukan? Ada tempelnya. Tutup ini Mas. Tutup atas. Tapi Om, Iya. Ini buat nyimpan Mas ini. ada energi yang lebih berbahaya. Tapi di sebelah sini Om. Gimana? Di sebelah sini Om. Iya. Ini juga ada batang rokok Mas. Tempat ini buat ritual Mas sebenarnya. Kita cari bekas-bekasnya ya. Ada minuman. Seperti diselimut gitu loh. Ini buat ritual Mas tempatnya, karena ada bekas rokok. Nggak mungkin kalau ini masih aktif untuk ngerokok, nggak mungkin Mas. Setelah ini nggak aktif. Iya, di lokasi sebelah sini ini paling bahaya banget. Kita bisa dibuka nggak? Kalau nggak kita Lewat samping Om. Lewat samping kayaknya itu. Iya. Soalnya pas sebelum ke sini tuh dipesenin sama aku yang jaga kan. Di mana masuk ke ruang jenazah itu kayak perlu izin kalau gitu loh. Iya. Atau izinnya tuh sama. Iya. Iya. Kita mending nggak usah deh Mas. Nggak Kalau usah. saran saya, yang nggak bisa dibuka jangan dibuka. Enggak, Ini loh Mas. tapi disuruh ke situ Om. Enggak, itu mancing jebak kita nanti takutnya. Dibuka Om. Iya. Dibuka Om. Bisa. Ini ada apa lilin bukan? Iya, Delin. Maaf ya. Ini lilin Mas. Iya. Dan yang sering ritual di sini. Ini rokok, orang yang melakukan ritual rokok. Kebanyakan di sini untuk minta nomor. Jadi ada yang turun Mas, memang dari sini turun. Kayak kain panjang. Itu yang ngasih nomor. Bahkan mereka tidur di sini, ada yang telanjang, ada yang pakai kain. Itu keluar angkanya loh. Di situ. Kayaknya ke sebelah nggak apa-apa deh Om. Kayaknya ini closure-nya atau penutupnya kayaknya di sebelah. deh. Ikut loh ya saya. Oke, Mas. Dibuka aja Mas Ami. Kalau situ nggak bisa dibuka, kayaknya bisa muter dia. Muter aja mendingan. Iya. Ini sisa-sisa energi terakhir nih. Itu kalau buat wudhu itu loh Mas, kalau buat sholat jenazah. Hah. Atau ini jenazah. Ini Om. Ini Om. Ini. Ini Oh. Om. Oh, buat saya maksud gini. Jadi Itu keranda ya? jadi ditutup sini Mas, jenazah yang baru pas meninggal. Iya. Ini menurut saya benda yang paling nggak enak Mas. Jadi gini, kalau orang baru meninggal itu nanti ditaruh di itu kan digeledek, masuk sini dulu, baru kemudian mungkin bajunya dibuka atau apa, baru dimandikan di tempat yang tadi dikafani, siap nanti untuk dibawa. Jadi ini mayat, ya ini mayat dulu. Jadi jenazah itu kan mayat yang sudah dibersihkan, maksudnya sudah dimandikan, sudah disucikan, sudah dikafani. Baru ini yang masih benar-benar masih fresh lah. Ini mayatnya Mas kalau di sini. Gimana Mas Amai? Masih merasa perlu masuk? Dapat arahan Kalau ini tertentu? ruang apa Mas katanya?
Yang di sini. perlu masuk tapi nggak boleh pakai lampu. Ini ruang apa mas katanya? Itu seperti pembuangan sampah Om. Berarti sisa-sisa yang ada di sini kan? Iya, sampah Sebagian. medis dan lain-lain. Berarti ini juga untuk buang medis sih mas. Ini kan kuning ya, zona kuning. Jadi kadang sisa operasi dibuang di sini. Jadi saya melihat banyak seperti zombie-zombie atau entitas penghisap seperti yang di klinik aborsi banyak banget di sini. Karena tempat-tempat pembuangan akhir sampah medis ya, entah dari operasi, dari potongan tubuh, dari perban, macam-macam masuknya sini semua. Kayaknya kita jawaban yang kita cari dari tadi kita udah keliling tempat ini tuh ada di dalam sini Om. Iya. Soalnya kan di atas udah aku nemuin juga bahwa memang dari sebelum tempat ini terbengkalai sampai bahkan tempat ini terbengkalai itu masih ada serangan-serangan metafisik Om kesini Om, supaya tempat ini tidak laku untuk dijual Iya. dan ataupun digunakan. Untuk ulang ya, entah serupa ataupun tidak serupa ya. Kalau tidak serupa. Ya mas, masuk gitu. Ini berarti lampunya di luar mas, atau lepas dulu baru dimatiin? Boleh ikut masuk tapi yang bawa lampu nggak boleh masuk ke dalam ya. Cuma di luar ya? Mungkin kalaupun center juga saya begini mungkin ya, Iya. agak ke belakang. Banyak dupa mas di sini. Iya mas, yang nggak dibakar tapi. Banyak lupa Om. Ini apa mas? Oh, buat dibakar. Iya, Kayu. bambu. Itu ranting ya. Sesaji. Oke. Ada tali pocong. Ini perkembangan mas. Ini bunga kering. Pantil. Daun menyerupai. Itu tali apa sih? Kayak tali kapan? Iya, kapan kan? Kan kapan ya? Biasanya kalau yang pertama kali wafat langsung ditaruh sini. Sama ya? Jadi saya liatin kalian semua menari sini. Ini nggak parsial nggak sih? Enggak. Kita kayaknya sudah cukup sih. Atau kita simpan cerita di tempat lain aja. Udah. Nggak parsial om. Mas. Ini boleh hati dulu. Ini paku ya mas? Paku ya? Iya. Halo, teman-teman, minta tolong. Jangan tolong, minta tolong. Teman-teman lainnya mana? Guys, yuk diangkat aja ya. Tuh. Ih, paku banget. Boleh dibersihkan dong. Iya.